Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi SMA Negeri Bapelarang kelas 10 dimanapun. TKP Cipatat, Cisarua, Rembang, Ciamplas, Sindangkerta, dan Cipendei. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat melaksanakan kegiatan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana mestinya. Anak-anakku sekalian, kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran fisika untuk pertemuan hari ini, hari Rabu, tanggal 9 Maret 2016. Pada kesempatan ini, Bapak akan menayangkan video presentasi pembelajaran tentang alat-alat optik seperti mikroskop, teleskop, teropong bintang, dan lain sebagainya. Pada pembahasan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai mata, kemudian lensa, bagaimana pembentukan bayangan pada lensa. Nah, sekarang kita akan masuk ke aplikasi alat optik lainnya yang tadi Bapak sebutkan. Setelah kalian menyimak dan mempelajari tayangan presentasi yang Bapak berikan, silakan kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lampirkan pada postingan tugas ini. Jika ada pertanyaan, silakan komentari di kolom tugas. Oke? Untuk menyingkat waktu, silakan kalian simak video presentasi. Oke, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang mikroskop, materi pada kelas 10 semester 2 di bab alat optik. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang mata dan pembentukan bayangan pada lensa. Nah, pada kesempatan ini kita mempelajari mikroskop sebagai salah satu alat optik yang sering digunakan dalam bidang keilmuan, khususnya di bidang biologi, fisika, dan kimia. Pendahuluan. Pernahkah Anda melihat mikroskop? Mungkin beberapa dari kalian pernah melihat mikroskop di SMP atau di tempat lain, atau bahkan di tempat kerjanya. Bentuknya kira-kira seperti ini. Alat ini sering dilihat di laboratorium biologi, kimia, dan juga fisika. Mikroskop merupakan alat optik untuk melihat benda-benda renik seperti amuba, sel, atau bakteri. Apakah sebenarnya mikroskop itu? Jika kalian amati gambar B, atau gambar yang ini, tentu kita dapat melihat bahwa mikroskop itu adalah gabungan dari dua buah lensa cembung yang dinamakan lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif, kenapa dinamakan objektif? Karena dekat dengan objek atau benda yang akan diamati. Lensa okuler itu adalah lensa yang dekat dengan mata sebagai alat pengamatan kita. Oke, bayangan akhir oleh mikroskop adalah maya terbalik dan diperbesar. Maya terbalik diperbesar. Diperbesar. Ya, jelas karena benda-benda renik seperti bakteri yang ukurannya sangat kecil, kecil sekali, itu bisa diamati dengan menggunakan mikroskop. Nah, sekarang kita pelajari lebih lanjut tentang mikroskop. Oke, penggunaan mikroskop. Mata kita itu memiliki kemampuan akomodasi atau kemampuan menyesuaikan fokus terhadap objek. Ada yang namanya akomodasi maksimum, artinya mata kita bisa berakomodasi atau menyesuaikan diri dengan bayangan yang diterima oleh mata kita. Sedangkan akomodasi minimum atau bahkan tidak berakomodasi, si mata kita tidak bisa menyesuaikan dengan bayangan yang diterima. Ada beberapa perbedaan yang akan kita pelajari nanti. Nah, pertama kita lihat bagian-bagian mikroskop yang sudah tadi disebutkan di awal. Lensa okuler itu adalah lensa yang berada di dekat mata. Oke, mata kita ada di sini. Kita melihat melalui lensa okuler, kemudian di sini ada lensa objektif yang dekat dengan objek atau benda yang akan kita diamati, dan bagian paling bawah itu cermin. Cermin gunanya untuk mengumpulkan cahaya dari luar atau dari sekitar untuk kemudian menyinari objek sehingga objek dapat diamati dengan jelas. Oke, itu beberapa bagian dari mikroskop. Bentuknya hampir seperti ini, hampir sama ya, beberapa mikroskop. Kemudian ada beberapa mikroskop lainnya yang sudah lebih canggih, ada mikroskop elektron dan lain sebagainya. Di dalam mikroskop sendiri tadi kita sudah melihat ada lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif berada di sini, SOB. SOB itu jarak objek atau jarak benda dari lensa objektif. Seperti ini, di sini lensa okuler yang dekat dengan mata. SOB itu jarak objek dengan lensa objektif, kemudian si lensa objektif menghasilkan bayangan yang diperbesar. Si bayangan ini
dianggap sebagai objek oleh lensa okuler. Jadi dua kali si benda menghasilkan bayangan oleh lensa objektif, si bayangan dari benda tersebut dijadikan objek oleh lensa okuler. Sehingga bayangan akhirnya ada di sini. S aksen oka, bayangan. Tentunya kita lihat bahwa ukurannya jauh lebih besar daripada benda aslinya si bayangannya. Sifat bayangannya terbalik, SOB ke bawah, aslinya ke bawah, ketika dilihat di akhir ke atas. Jadi sifat bayangan akhirnya maya. Kenapa maya? Karena berada di depan dari lensa. Terbalik, jadi terbalik dari awalnya ke bawah jadi ke atas dan diperbesar. Nah, untuk masing-masing lensa, sifat bayangannya lensa objektif itu nyata, berada di belakang lensa, terbalik, oke, sama, dan diperbesar. Untuk lensa okuler, bayangannya maya. Jadi bayangan itu ada di depan lensa, tegak, karena ini ini benda untuk lensa okuler sama-sama ke atas dengan bayangannya, dan diperbesar. Oke, itu bagaimana pembentukan bayangan mikroskop pada mata berakomodasi. Seperti itu. Jadi ada dua proses pembentukan bayangan oleh lensa objektif dan proses pembentukan bayangan oleh lensa okuler. Ini dua kali perbesarannya. Oke, kemudian, nah ini seperti ini persamaannya. Jadi untuk lensa objektif, seperti yang pernah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa 1/, jarak benda ditambah 1/, jarak bayangan pada benda sama dengan 1/, fokus dari lensa tersebut. OB berarti ini untuk lensa objektif khusus. Kalau yang okuler sama 1/, benda di lensa okuler itu ditambah 1/, bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler itu sama dengan jarak fokus dari lensa okuler. Seperti itu. Untuk perbesarannya, karena ada dua lensa yang bekerja, maka perbesaran total atau M itu sama dengan perbesaran pada lensa objektif dikali perbesaran pada lensa okuler. Jadi dikali, misalnya perbesarannya di sini 2, yang di lensa okuler 10. Jadi total perbesarannya 2 dikali 10, 20. Besar sekali. Itu contoh. Untuk mata yang tidak berakomodasi, ternyata untuk lensa objektif hampir sama seperti yang berakomodasi, membentuk bayangan SOK yang kemudian dilanjutkan oleh lensa okuler membentuk bayangan yang tidak terhingga. Jadi di sini bayangannya tidak terhingga. Sifat bayangannya nyata terbalik diperbesar, naik tegak diperbesar sama. Tapi si bentuk bayangannya nanti tidak jelas karena matanya tidak berakomodasi atau tidak bisa menyesuaikan dengan jarak bayangan. Seperti itu. Perbesaran mikroskop seperti tadi, M sama dengan MOB kali SOB. Untuk mencari MOB itu sama dengan H aksen OB dibagi HOB. H di sini ada tinggi. Tinggi bayangan yang dibentuk dibagi tinggi dari benda atau sama dengan negatif S aksen OB. Kenapa negatif? Karena ada di belakang. Jadi ini jarak bayangan yang dihasilkan dibagi jarak benda pada lensa objektif. Sama dengan pembelajaran kemarin yang lensa. Nah, untuk yang okuler, nah ini perbedaannya kalau mata berakomodasi maksimum, MOK itu sama dengan SN, akomodasi atau perbesaran mata, dibagi dengan FOK ditambah 1. Jadi ada tambah satunya. Kalau tidak berakomodasi, hanya SN dibagi FOK. FOK itu jarak fokus dari lensa okuler, tidak ditambah 1. Itu saja perbedaannya. Mata berakomodasi dengan mata yang tidak berakomodasi. Oke, udah tadi. Panjang mikroskop atau D itu sama dengan jarak dari lensa objektif ke lensa okuler. Jadi jarak fokus lensa okuler ditambah jarak bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Itu panjang mikroskop. Ini contoh soal. Contoh soal, perhatikan dengan baik-baik. Seorang siswa SN 25 cm, artinya dia melakukan akomodasi matanya. Melakukan percobaan dengan data seperti diagram berikut. Oke, ini diagramnya pembentukan, ini lensa objektif, lensa okuler. Pembentukan pada mikroskop. Perbesaran mikroskop adalah A, B, C, D, E.
Yang ditanyakan adalah M. Kita cari yang diketahuinya. SOB. SOB itu jarak benda dari lensa objektif. Ini bendanya. Jarak ke lensa objektif 1,2 cm. FOB. FOB itu fokus dari lensa objektif 1 cm. FOK itu fokus dari lensa okuler 5 cm. D itu 10 cm. Jadi jarak dari objektif ke okuler itu 10 cm. PSN-nya akomodasinya 25 cm. Yang ditanyakan M total. Oke, langkah pertama kalian hitung terlebih dahulu SOB aksen menggunakan persamaan 1 per fokus sama dengan 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan. Nah, seperti ini. FOB-nya kita tahu 1 cm, 1 per cm. Jadi yang kita carikan 1 per SOB aksen. Jadi dipindah ruaskan. S1 per SOB aksen sama dengan 1 per FOB dikurangi 1 per SOB. Jadi 1 cm untuk OB dikurangi 1 per SOB-nya 1,2 cm. Karena ini bentuknya bilangan pecahan, maka yang ini dikali 1,2, yang ini dikali 1. Jadi 1 per SOB aksen sama dengan 1,2 dikurangi 1 dibagi 1,2 cm. Sama dengan 0,2 dibagi 1,2 cm. Maka SOB aksennya dibalik. 1,2 dibagi 0,2. Jadi 12 dibagi 2 sama saja. 12 dibagi 2 sama dengan 6 cm. Berarti jarak bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif itu 6 cm dari sini ke sini. Untuk menghitung M, berarti MOB dikali MOK. MOB itu SOB aksen dibagi SOB. Kalau MOK, SN dibagi FOK ditambah 1. Tinggal masukkan SOB aksennya yang 6 cm dibagi SOB-nya 1,2 dikali SN-nya ada di soal 25 cm dibagi FOK-nya. FOK-nya 5 cm tambah 1. 6 dibagi 1,2, 5. 25 dibagi 5, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi jawabannya M sama dengan 5 dikali 6 sama dengan 30 kali. Jawabannya A. Nah, itu contoh mengerjakan soal tentang mikroskop yang biasanya nanti keluar di ujian nasional. Karena itu silakan kalian cari soal, cari pembahasan soal banyak di Google, lihat contoh-contohnya, kemudian nanti kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di tugas ini. Oke, demikian dari Bapak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.